Marcelino wonderkidnya Indonesia dan mencetak 2 gol ketika Indonesia mengalahkan Arab Saudi di Indonesia kemarin. Kenapa nggak dipanggil? Konsentrasi Pak Erick Thohir ini menjelang Oktober tentu lebih banyak ke PSSI. Oke. Sepak bola kita bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia. Hai pecinta sepak bola kita, balik lagi di channelnya Sepak Bola Kita. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih seputar timnas Indonesia yang akan segera berlaga di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di ronde keempat. Tentunya akan saya temani, yaitu Ananda Rizky Syafitri selaku founder dari Sepak Bola Kita dan seorang narasumber yang sudah menjadi narasumber tetap dari Sepak Bola Kita. Yuk saksiin sama-sama keseruan dari talk show kita pada hari ini. Oke, balik lagi bersama saya. Hari ini sudah duduk di sebelah kita. Tentunya para pencinta sepak bola semua sudah tanda nih dengan narasumber tetap dari Sepak Bola Kita, yakni ada Bung Yoel hari ini. Tentunya sama kita bakal ngobrol-ngobrol soal timnas. Apa kabarnya Bung hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, walaupun agak gerah sedikit agak ya Bung gerah ya, ya, panas. Medan ini ya. Ya benar. Tapi kita di bawah pohon ini kayaknya agak lebih dingin. Sejuk. Ditambah dengan kaos kita hari ini hijau-hijau jadi tambah Ya, segar. kata orang ya. ini PSMS Medan. PSMS Medan. Dah, kita harus tepuk tangan dulu untuk PSMS juga besok ya Bung ya. Iya, ada pertandingan. Ada pertandingan. Nah, oke, tanpa berlama-lama nih, saya langsung mau tanya-tanya soal seputar timnas Indonesia yang akan segera melakoni babak kualifikasi Piala Dunia ronde keempat nih Bung. Gimana sih pendapat Bung mengenai nama-nama pemain ya, 4 nama pemain besar yang tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert? Apa sih faktor yang sebenarnya Kluivert pertimbangkan untuk tidak akhirnya memanggil nama-nama tersebut? Mungkin nama-namanya Marcelino, Ada Ivar Jenner, ada siapa satu lagi ya Bung ya? Oh, bukan Ari Wibowo. Itu artis Adrian ya? Wibowo. Adrian Wibowo. Ada satu lagi siapa? Saya lupa Bung. Oke. Ada 4 pokoknya. 4. Yang ya, baik kita mau coba kata orang memperbincangkan satu persatu. Ivar Jenner sudah memberikan penjelasan di sosial media dia bahwa dia masih dalam proses pemulihan cedera. Kalau Adrian Wibowo mungkin ya karena dia baru dicoba kemarin dalam baru debut MSG, ya, Bung, baru debut mungkin ada pertimbangan. Tapi yang menarik sebenarnya Marcelino. Ya, ini menjadi pengurangan kontra. Jadi spotlight kayaknya Marcelino. Iya, betul. Orang pertanyakan kenapa Marcelino wonderkidnya Indonesia dan mencetak 2 gol ketika Indonesia mengalahkan Arab Saudi di Indonesia kemarin, kenapa nggak dipanggil? Nah, kalau kita lihat komposisi pemain ini kan Marcelino ini kan gelandang serang. Benar. Dia dibutuhkan di saat memang Indonesia sudah buntu. Benar. Nah, kalau kita lihat Patrick sepertinya memang memperkuat gelandang ini tapi lebih cenderung bertahan dengan memanfaatkan serangan-serangan balik. Jadi dia lebih memilih mungkin Ricky Kambuaya, kemudian juga ada Joey Palpesi mengisi kekosongan, mengisi posisi yang sama dengan Marcelino. Betul. Ya? Nah ini kan mereka ini kan cenderung lebih banyak bertahan. Iya, benar. Meskipun kadang-kadang Ricky Kambuaya yang sudah menunjukkan kualitasnya juga sering membantu menyerang ke depan. Benar. Ya. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa posisi Marcelino ini sebenarnya mungkin dipikir oleh Kluivert masih banyak pemain-pemain yang lebih berkompeten dari dia begitu ya? Ya sebenarnya soal berkompeten atau tidak juga Marcelino kita lihat di klubnya juga jarang dimainkan sekarang ya. Menit bermainnya sedikit. Iya, menit bermainnya kan pertimbangan itu. Orang kan selalu katanya kalau menit bermainnya banyak atau sering dia itu akan menjadi lebih bisa bermain dan lebih berkualitas. Marcelino kan jarang dimainkan. Kayak ada orang mengatakan, udahlah Marcelino kembalilah ke Persebaya. Ya, lebih menit bermainnya lebih banyak gitu. Dibanding dengan di Oxford tapi sedikit menit bermainnya. Ya. Oke, Bung, kita sama-sama tahu nih, squad Garuda sekarang banyak diisi oleh pemain-pemain abroad ya. Betul. Terutama yang bermain di liga-liga Eropa. Ya. Nah, menurut Bung, apakah nanti pemain-pemain yang khususnya bermain di liga-liga luar, liga-liga Eropa begitu saat bergabung nanti TC ya, untuk apalagi di Hamin-Hamin beberapa untuk menuju ke kualifikasi Piala Dunia ini akan memberikan kontribusi yang maksimal, karena kita bisa lihat juga ya Bung ya, liga-liga di Eropa sekarang juga jadwalnya cukup padat. Apakah stamina mereka ini cukup mumpuni untuk bisa membela timnas? Ya itu yang mungkin juga pernah kita diskusikan sebelumnya di podcast kita ya. Rawan cedera. Nah, ingat kan menjelang pertandingan itu kan
kompetisi di Eropa masih berlangsung. Benar. Calvin Perdong masih bermain di Lille Prancis, kemudian Jay masih di Sassuolo masih juga bermain, dan kabarnya mereka juga bergabung di 2 hari atau 3 hari menjelang hari H. Nah, ini juga persoalan. Tapi sebenarnya kan chemistry mereka sudah ada. Itu kemarin gunanya FIFA Matchday ketika ngelawan Cina Taipei dan Lebanon. Jadi chemistry mereka sudah ada. Meskipun bergabung 1 hari sebelum pertandingan. Tapi yang kita khawatirkan memang kalau dilanda cedera. Nah, karena mereka ini kan tim inti. Iya, benar. Jai dan Calvin Perdong dan juga Kevin Dix kan baru masuk klub baru ini. Benar. Mereka tentu menunjukkan kualitasnya di klubnya kan. Iya, apalagi baru-baru debut ya begitu ya. Kata orang mati-matian di klubnya kan. Iya, benar. Kalau tidak mati-matian ya tentu bisa jadi mereka nggak dipakai lagi. Dan itu rawan cedera. Ini yang kita khawatirkan kalau misalnya nanti pemain-pemain andalan kita yang bermain di Liga Eropa. Oke, berarti kalau untuk stamina kita nggak usah takut, tapi yang kita perlu khawatirkan itu semoga tidak sampai cedera ya, Bung ya. Semudah-mudahan. Mudah-mudahan tidak sampai cedera, karena kalau cedera siapa yang gantiin Bang Jai begitu. Betul. Oke, Bung, kemarin Emil nih juga sempat dinobatkan ya sebagai kiper terbaik di Liga Italia nih. Untuk beberapa minggu ya, beberapa minggu. Oke, beberapa minggu. Nah, menurut Bung, siapa yang nanti yang akan dipilih oleh Clifford sebagai kiper utama? Apakah Pais atau Emil sendiri? Kalau kita lihat kan Martin Pais belakangan sering dilanda cedera ya. Iya. Mungkin kiper utama tetap Emil ya. Emil karena sudah menunjukkan kualitasnya. Gitu. Dan kemudian mungkin Martin Pais sebagai pemain cadangan. Dan yang menariknya kan Clifford membuat 3 penjaga gawang. Idealnya harus 4 ini. Kenapa Nadio nggak masuk ya? Ya kan. Nah, ini menjadi pertanyaan gitu. Pertimbangan juga. Iya, harusnya kan 4 pemain kiper gitu. Tapi dengan tidak membawa cuma 3 ini menjadi pertanyaan juga. Kalau satu cedera, ini kena kartu kuning dan sebagainya, kita khawatirkan itu. Iya, benar-benar. Tapi kalau tadi pertanyaannya mungkin orang lebih cenderung ya Emil. Emil ya, karena sudah mendapat itu ya, Bung ya. Oke, Bung, ini kan optimisme masyarakat Indonesia tentunya sangat besar ya, apalagi tekanan-tekanan untuk bisa Indonesia lolos otomatis itu sangat besar, lolos ke Piala Dunia tentunya. Gimana sih tim kepelatihan Clifford ini mengatasi tekanan mental, terutama pemain-pemain muda untuk menghadapi tekanan besar dari supporter-supporter sepak bola Indonesia, Bu? Kalau saya melihat timnas senior ini kan sudah teruji. Tekanan seperti apapun gitu. Saya yakin kalau soal mental mereka sudah teruji. Sudah teruji ya. Ya kan, meskipun pemain-pemain muda, ya kan, tapi mereka sudah ujian sesungguh mereka itu kan di klub masing-masing. Ya kan, tekanannya lebih luar biasa. Apalagi bermain di Eropa ya, tekanannya luar biasa. Apalagi kalau misalnya masih mendapat menit bermain sedikit ya, Bu. Aduh, itu lebih menjadi beban juga kan. Takutnya kalau jarang main udah lupanya dia nyepak bola. Bisa gawat juga kan. Jangan-jangan dipegang langsung bolanya, Bu. Betul. Oke, Bung, ini bisa jadi pertanyaan penutup nih. Iya. Kita bakal sisain sedikit yang manis-manisnya sedikit di akhir. Betul. Nah, Bung, kita sama-sama tahu Pak Erick Thohir ya, sama kita Menpora. sekarang ya Menpora. Kita ucapkan selamat juga kepada Pak Erick Thohir sudah menjabat sebagai Menpora kita yang baru dan tentunya Ketum PSSI. Di tengah harapan masyarakat Indonesia yang tadi saya bilang ya, untuk bisa Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Tentu bayang-bayang untuk tanggung jawab yang besar tuh masih menghantui ini Erick Thohir. Dan seandainya Indonesia gagal lolos atau masih melanjut sampai ke ronde kelima, dan ronde kelima itu harus berjuang kembali. Apakah Erick Thohir ini bisa dikategorikan dalam tanda kutip ya, Bung ya, gagal sebagai ketum PSSI? Agak berat pertanyaan Ibu ini. Karena pertanyaannya sudah menyangkut urusan politik ya. Begitu Erick Thohir masuk menjadi Menpora, itu sudah masuk wilayah politik. Tapi nggak apa-apa, kita diskusikan tentang itu. Karena yang pertama kita takutkan dapat sanksi dari FIFA ya, karena memangku di jabatan. Tapi ternyata enggak. FIFA mengizinkan Erick Thohir untuk menjabat 2 jabatan tersebut. Ya mungkin lobby dia juga ya. Kan tahu kita Erick Thohir ini memang luar biasa lah. Luar biasa Pak. Tapi soal rangkap jabatan satu Menpora, satu PSSI, tentu konsentrasi Pak Erick Thohir ini menjelang Oktober tentu lebih banyak ke PSSI. Dia mungkin habis-habisan ya, karena target itu kan sangat dibebankan. Jadi sebenarnya orang sudah cukup cukup
pengen sekali lah, cukup pengen sekali apa namanya istilahnya. Cukup bukan- bersabar ya, Bang, Nah, ya? cukup bersabar. Cukup pengen sekali. Ya kan kita sudah ronde keempat. Iya. Ini satu langkah lagi kita bisa lolos. Is, benar. Nah, ya kan, karena kalau kita nanti sampai ronde kelima, waduh, kita bakal berhadapan dengan Bolivia. Iya, benar. sebagai tim di zona Amerika Selatan yang lolos di babak playoff. Dan itu sudah pernah kita buat sebagai konten juga, Bang. Betul, Ya, jangan ya. lupa disaksikan teman-teman semua di short videonya sepak bola kita. Oke, Di sudah kita semua singgung. video-video sudah kita iniin deh. Ya, Termasuk kemungkinan yang Bung itu. bilang tadi, Bolivia. Nah, kembali ke Erick Thohir. Kalau gagal gitu kan. Benar. Kalau saya sih gagal, kemudian orang memprotes, katakanlah desakan Benar-benar. KLB dan sebagainya. Ya Pak Erick Thohir tinggal bilang, deh ambilin PSSI. Saya Saya Menpora saja. mengurus olahraga aja, saya suruh Menpora gitu. Iya, benar. Tapi saya pikir tidak itu juga alasan dari Presiden untuk menunjuk beliau ya. Iya. Karena memang olahraga ini kan cukup luas. Mungkin pengalaman, lobby, dan sebagainya Relasi, dibutuhkan. begitu, Relasi ya. dibutuhkan. Gitu. Benar-benar. Tapi untuk menjelang Oktober ini, ya kan menjelang kualifikasi babak keempat ini memang konsentrasi Pak Erick Thohir idealnya memang harus di PSSI untuk sementara. Iya, oke. Oke, Bung, sedikit saja ya. Kita nanti tahu jadwal untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 di ronde keempat itu mainnya tengah-tengah malam nih, Bung. Apakah akan menyurutkan semangat supporter Indonesia untuk mendukung skuad Garuda Ya, pertandingan nanti? jangankan Indonesia, liga-liga Eropa, Liga Champions main dini iya, hari benar juga. ditonton. Ditonton. Ya, Apalagi non tim lagi kebanggaan timnas. ya, Bung, ya? Timnas. Saya pikir nobar nonton itu yang jadwal lawan Arab lawan- Saudi pukul 11 ya. Oh enggak, Irak. lawan Irak setengah 3 pagi. Aduh, Bung. Irak setengah pagi. Setengah pagi. 02.30 dini hari. Ya, itu biasa. Kita Biasa. akan menunggu. Ya mudah-mudahan sebelum laga itu ada tontonan-tontonan menarik lagi di televisi. Oke. Dan mudah-mudahan kita akan setia menunggu lah. Namanya Setia nih, menunggu ya, inilah Bung. momen kita gitu. Ya, jadi enggak, walaupun main tengah malam tidak menyurutkan semangat. Betul kan, kita nggak supporter menunggu sepak bola ya. 4 tahun lagi ya. Aduh, jangan deh. jangan sampai ya, Bung, 2030. ya. Karena sudah berharap sekali nih ya, Bung. Betul. Sama kita bikin Sudah. podcast gitu Iya, kan. bener. Yakin kali timnas kita lolos. Oke, Bung. Mungkin cukup untuk ngobrol-ngobrol Oke. singkat kita hari ini mengenai timnas Indonesia. Kita bakal undang lagi, Bung, untuk Siap. karena tahu nanti ya, kita nggak pernah tahu rezeki Indonesia ini bisa lolos langsung. Oh, kita akan live itu. Bisa, iya. Siapa tahu kita bisa mengalahkan Irak ya, Bung ya. Amin, Jadi amin. kita akan bakal mengundang Bung lagi untuk menjadi narasumber di Sepak Bola Podcast, Sepak Bola kita untuk bincang-bincang lagi. Untuk teman-teman pecinta sepak bola semua, jangan lupa untuk disaksikan terus video-video dari sepak bola kita, di like, di komen, dan di subscribe channel sepak bola kita, dan juga langsung di share-share video-video konten short video kita yang cukup menarik untuk dijadikan hiburan-hiburan teman-teman pecinta sepak bola semua. Saya Ananda Rizky Syafitri, pamit undur diri. Bye-bye teman-teman pecinta sepak bola semua. Rasakan semua, kami tulis